Berapa gaji yang diterima Lionel Messi di Inter Miami? Lionel Messi akhirnya telah memutuskan kelanjutan karirnya. Pemain berusia 35 tahun itu berlabuh dengan salah satu klub di MLS, Inter Miami. Pengumuman itu disampaikan Messi pada Kamis 8 Juni 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Ia akan segera berkarir di Liga Amerika Serikat dengan menolak dua peluang lain. Ya, Messi sebelum dilaporkan terus dikejar oleh Barcelona. Masalahnya, Barcelona tidak kunjung memberi tawaran karena masalah finansial yang melilit. Messi juga mendapat tawaran dari Al Hilal. Klub Arab Saudi itu berkenan membayar mega bintang dengan 300 juta euro per tahun. Nah, dengan penolakan Messi terhadap Barcelona dan Al Hilal, sebenarnya berapa sih gaji yang diterima Messi di Inter Miami? Sampai saat ini belum banyak laporan yang bisa menyebutkan secara detail berapa nilai kontrak yang diterima Messi di Miami. Laporan The Athletic hanya menyebutkan bahwa Messi bisa mendapatkan untung dari dua sponsor, yakni Adidas dan Eiffel. Mereka telah menawarkan profit sharing arrangement atau persentase bagi hasil. Kendati demikian, Messi kabarnya juga ditawarkan sebagian saham Inter Miami setelah pensiun kelak. Ada kemungkinan nilai kontrak yang diterima Messi di Miami tidak lebih besar daripada yang mungkin bisa diterimanya di Al Hilal. Hal itu disampaikan sendiri oleh Messi. Kalau kepindahan saya ini hanya soal uang, maka saya akan pergi ke Arab Saudi atau mungkin tempat lain, ujar dia dalam wawancaranya dengan Mundo Deportivo. Kenyataannya sekarang, keputusan saya itu dilandasi alasan lain dan bukan karena uang, tambah Lionel Messi. Satu yang pasti, Miami bukan klub yang terbilang miskin di MLS. Menurut perhitungan Forbes, per Februari 2023, valuasi tim mencapai 600 juta dolar. Jumlah itu adalah yang tertinggi ke-11 di antara tim-tim MLS lainnya. Jadi, sangat mungkin Messi tetap menerima kontrak yang lebih besar daripada mungkin bisa ditawarkan oleh Barcelona. Apalagi, Miami terkenal sudah terbiasa mendatangkan pemain-pemain asal Eropa. Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi, Ryan Shawcross, dan Kieran Gibbs lebih dulu bergabung dengan tim berjuluk The Herons ini. Tampil solid di musim debutnya, Manchester United akan beri Lisandro Martinez kontrak baru. Manchester United dilaporkan akan memberikan kontrak baru pada bek mereka, yakni Lisandro Martinez. Bek asal Argentina itu direkrut MU dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2022 lalu. Awalnya banyak yang meragukan apakah ia akan cocok bermain di Premier League. Pasalnya, sebagai seorang bek tengah, postur tubuhnya terbilang tak ideal. Tinggi Martinez memang hanya sekitar 1,75 meter. Namun Martinez bisa membungkam semua keraguan tersebut. Ia tampil solid di belakang dan bahkan sukses menyingkirkan Harry Maguire dan Victor Lindelof ke bangku cadangan. Penampilan solid Lisandro Martinez itu dikabarkan membuat pihak Manchester United sangat puas. Mereka pun dilaporkan akan memberikannya kontrak baru. Kabar ini dilansir oleh Daily Mail. Martinez sendiri sebenarnya masih terkait kontrak dengan Manchester United sampai tahun 2027. Laporan itu menyebut bahwa MU akan membuka nego kontrak baru tersebut pada bulan Juli 2023 nanti. Saat itu, United sedang menjalani tur pramusim di Amerika. Laporan itu juga menyebut sebelumnya MU ingin membuka nego kontrak dengan Martinez pada Juni ini. Namun, pihak United masih ingin menuntaskan kontrak David De Gea. Alasan Presiden Napoli tidak akan jual Kim Min-jae. Aurelio De Laurentiis, Presiden Napoli, menegaskan tidak akan menjual para pemainnya. Satu momen buruk di Serie A dan sedang membangun era baru adalah alasannya. Kini, beberapa penggawa Partenopei menjadi incaran-incaran klub besar Eropa. Pasalnya, mereka telah tampil luar biasa untuk membantu Napoli mendapat Scudetto musim 2022-2023. Nama-nama seperti Kim Min-jae, Victor Osimhen, dan Kepa Kvaratskhelia menjadi perhatian di pasar sepak bola Eropa saat ini. Laurentiis berbicara dalam konferensi pers tentang pemusatan latihan pramusim mereka di wilayah Abruzzo, Italia. Namun, ia lebih fokus pada pembangunan tim untuk masa yang akan datang. De Laurentiis juga ditanya tentang pasar transfer pemain Napoli, terutama tentang laporan bek Kim Min-jae yang berada di ambang kepindahan ke Manchester United senilai lebih dari 50 juta euro. Namun pria Italia tersebut menjelaskan tidak akan ada pemain yang dijual. Jika itu terjadi, maka mereka perlu pemain baru untuk didatangkan.
Untuk saat ini kami tidak akan menjual siapapun. Jika ada, kami akan mendatangkan pemain baru, kata pria 74 tahun tersebut. Kami sedang memulai era baru, dan saya harap ini bisa berlangsung selama beberapa tahun lagi. Sekarang kami harus berusaha lebih keras lagi di Eropa, sambungnya. Jika dilepas PSG, Chelsea ingin boyong Neymar ke Stamford Bridge. Kontrak Neymar dengan Paris Saint-Germain akan habis pada 2025 nanti. Namun berbagai rumor transfer sudah banyak bermunculan, terutama klub Premier League yang memperebutkannya. Neymar sendiri cukup produktif selama bermain bersama Les Parisiens. Ia sudah mencetak 118 gol serta 77 assist selama bermain di Paris Saint-Germain sejak 2017. Akan tetapi pemain asal Brazil tersebut tampaknya tidak masuk ke dalam rencana untuk masa depan klub yang juga melepaskan Lionel Messi dan Sergio Ramos itu. Neymar sudah diincar oleh berbagai klub, sebut saja Manchester United dan Chelsea yang siap menerimanya. Menurut Alexis Bernard dari Latin Sport, pelatih The Blues Mauricio Pochettino adalah katalis untuk memulai pembicaraan dengan mantan pemain Barcelona tersebut. Pochettino dalam peran sebelumnya sebagai arsitek Paris Saint-Germain memiliki kemitraan yang sukses dengan Neymar. Tentunya hal ini memiliki tujuan yang jelas, yakni manajemen Chelsea ingin Neymar menerangi Stamford Bridge dengan performa gemilangnya. Namun setelah belanja cukup banyak pada bursa transfer Januari lalu, The Blues harus berjuang karena harganya tidak akan murah. Mereka harus terlebih dahulu menyeimbangkan finansial demi bisa merekrut pemain Brazil tersebut. Jack Grealish berada di final Liga Champions bagaikan mimpi yang jadi kenyataan. Jack Grealish bicara tentang perasaan yang menjadi bagian dari pertandingan final Liga Champions akhir pekan ini. Menurut penyerang sayap andalan Manchester City tersebut, ia bagaikan sudah mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Seperti yang sudah diketahui, Manchester City akan menghadapi Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023. Kedua tim akan saling sikut di Atakurt Olympic Stadium Istanbul pada 11 Juni mendatang. Grealish merupakan satu dari 3 pemain yang selalu tampil pada ajang Liga Champions musim ini. Posisinya sebagai sayap kiri memang cukup vital dan memberikan banyak pengaruh dalam perjalanan The Citizen menuju Istanbul. Selain itu, pemain asal Inggris tersebut juga telah memainkan peran penting atas 2 gelar kompetisi domestik yang diraih Manchester City musim ini. Grealish telah tampil sebanyak 28 kali di Premier League dan 5 kali bertanding di FA Cup 2022-2023. Dua rekan Lionel Messi di PSG segera susul ke Inter Miami. Lionel Messi tidak akan jadi satu-satunya pemain baru Inter Miami di musim panas 2023. Ada 2 pemain lain yang kini sedang diburu klub MLS tersebut. Messi secara mengejutkan memilih Miami sebagai kelanjutan karirnya. Ia menolak kemungkinan untuk kembali ke Barcelona dan kesempatan bermain di Arab Saudi untuk Al Hilal. Kedatangan Messi diyakini akan membuat Miami untuk menaikkan performa tim yang saat ini berada di posisi juru kunci MLS hingga pekan ke-16. Namun, Messi tidak akan berjuang seorang diri. Menurut laporan TYC Sport, Miami kini mendekati Angel Di Maria dan Leandro Paredes. Keduanya merupakan rekan Messi saat membela Paris Saint-Germain. Finalisasi transfer Mason Mount ke Manchester United temui hambatan. Kemungkinan Mason Mount bergabung ke Manchester United sangat besar. Hanya saja, finalisasinya mungkin akan mengalami sejumlah hambatan. Sudah banyak laporan yang memastikan bahwa Mount dipersilahkan pergi oleh Chelsea. Sang pemain diyakini tertarik berlabuh ke Old Trafford. Per laporan The Athletic, pembicaraan antara Manchester United dan Chelsea mengenai transfer Mount sudah dilakukan. Akan tetapi terdapat perbedaan poin kesepakatan. Perbedaan tersebut menyasar hal yang paling krusial. Penawaran dari Manchester United masih di bawah permintaan Chelsea. Selain itu, Manchester United masih harus menjual beberapa pemainnya. Karena Manchester United sangat bergantung pada penjualan pemain, maka transfer Mount ini saja tertunda atau bahkan gagal. Sebab Mount bukan prioritas transfer klub. Manchester United kabarnya lebih memprioritaskan kedatangan penyerang baru. Oleh karena itu, kepindahan Mount ke Manchester United tidak semulus yang dibayangkan.
Gerardo Tata Martino, musuh Lionel Messi yang akan jadi pelatih baru Inter Miami. Gerardo Martino disebut akan menjadi pelatih baru Inter Miami. Menariknya, pelatih yang kerap disapa Tata itu punya hubungan yang buruk dengan Lionel Messi di masa lalu. Inter Miami baru saja mendaratkan Lionel Messi. Klub David Beckham tersebut mampu bersaing dengan tawaran mewah Al Hilal dan romantisme Barcelona untuk bisa mengamankan servis Lionel Messi. Sebelum mengumumkan transfer Messi, Inter Miami berada dalam performa yang cukup rumit. Inter Miami baru saja memecat Phil Neville dari posisi pelatih. Pria asal Inggris dipecat usai kekalahan dari New York RB 1 Juni lalu. Kini Inter Miami disebut tengah mendekati Tata Martino untuk menjadi pelatih baru. Tata pernah melatih Barcelona dan timnas Argentina, tetapi hubungannya dengan Messi dilaporkan tidak baik-baik saja. AC Milan bisa gagal datangkan Ruben Loftus-Cheek karena Inter Milan. AC Milan sempat dikabarkan hampir mendatangkan Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea. Namun situasinya saat ini transfer tersebut bisa jadi gagal. Milan memang memerlukan seorang gelandang baru untuk musim 2023-2024. Loftus-Cheek dilihat sebagai opsi yang pas untuk bisa menjaga kedalaman lini tengah rossoneri. Sebelumnya dilaporkan, Milan hampir bisa mendatangkan gelandang berusia 27 tahun tersebut. Chelsea dan Milan sudah oke terkait harga. Namun karena negosiasi ini belum terjadi dalam tataran formal, maka segalanya masih mungkin terjadi. Seperti misalnya Loftus-Cheek yang justru bisa saja pindah ke Inter Milan.